Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nasihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang masa tiga kerajaan besar. Dinasti Safawi berawal dari sebuah gerakan tarekat sufi yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil dan Persia. Awalnya, kelompok ini bersifat damai dan berpusat pada kegiatan keagamaan. Namun, di bawah kepemimpinan keturunannya, terutama Ismail pertama, gerakan ini berubah menjadi kekuatan politik dan militer yang agresif. Dan setelah wafatnya Syekh Abbas yang pertama, dinasti Safawi mulai mengalami kemunduran dan akhirnya hancur karena beberapa faktor utama. Di antaranya yang pertama, pemimpin yang lemah. Para penerus tahta setelah Syekh Abbas yang pertama umumnya lemah, kurang cakap, dan seringkali terlibat dalam kemewahan serta hiburan, sehingga urusan negara terbengkalai. Banyak raja yang naik tahta dalam usia sangat muda, sehingga kekuasaan sering dipegang oleh wali atau pejabat istana yang sering berebut pengaruh. Yang kedua, konflik internal. Terjadi pertentangan terus-menerus antara kelompok militer suku Kizibais dengan kelompok birokrat Persia serta perselisihan di antara para pejabat istana. Hal ini melemahkan persatuan dan stabilitas negara. Yang ketiga, serangan dari luar. Kerajaan terus-menerus diserang oleh musuh-musuhnya, terutama dinasti Utsman di barat dan bangsa Uzbek di timur. Wilayah kekuasaan semakin menyusut, dan pukulan paling fatal terjadi pada tahun 1722 Masehi, ketika pasukan Afgan di bawah pimpinan Mahmud Hotaki berhasil mengepung dan merebut ibu kota Isfahan. Syah Sultan Husain terpaksa menyerah dan menyerahkan tahtanya. Peristiwa tahun 1722 ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Safawi secara resmi, meskipun sempat ada upaya pemulihan, namun tidak mampu kembali ke masa kejayaan. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526. Ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat yang utama. Kekaisaran ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, tetapi bisa direbut kembali di bawah Akbar yang agung. Kekaisaran ini tumbuh pesat dan terus berkembang sampai akhir pemerintahan Aurangzeb. Jahangir anak Akbar memerintahkan kekaisaran ini antara tahun 1605 sampai 1627. Pada Oktober tahun 1627, Shah Jahan, anak dari Jahangir, mewariskan tahta dan kerajaan yang luas dan kaya di India. Pada abad tersebut, kekaisaran ini mungkin merupakan negara monarki terbesar di dunia. Kekaisaran Mughal terbentang dari Decah di selatan hingga Himalaya di utara, dan dari bagian timur India saat ini hingga wilayah barat Afghanistan. Bangsa Mughal beragama Islam. Kerajaan mereka ditandai dengan perpaduan budaya Islam dan India di bawah pemerintahan Akbar. Kerajaan Mughal mencapai puncak kekuasaan dan kemakmurannya. Pada penguasa Mughal menggunakan gelar Padishah atau Badishah, yang setara dengan kaisar atau maharaja di raja, untuk membedakan status yang lebih tinggi dari sultan yang berkuasa di tanah India. Dan beberapa penguasa di era awal memiliki nama Anumerta yang berkaitan dengan tanah surgawi yang sangat identik digunakan oleh bangsa Asia Timur. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281. Pendiri kerajaan ini adalah orang yang berasal dari bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol daerah utara negeri Cina, yaitu Utsman bin Ertugrul pada tahun 2010. Nama Utsmani diambil dari kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan, yaitu Utsman bin Ertugrul, yaitu Sulaiman Shah dari suku Koyik. Salah satu cabang keturunan Oghuz Turki, yaitu Tohir pada tahun 2004. Sebelum berdirinya kerajaan Turki Utsmani diawali dengan pengembaraan Sulaiman Shah ke Anatolia.
Tetapi sebelum mencapai tujuannya, beliau meninggal di Azerbaijan. Kemudian kedudukannya diganti putranya yang bernama Ertugrul, dan akhirnya sampailah ke Anatolia dan diterima penguasa Seljuk. Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan tiga Bizantium, dan berkat bantuan dari Ertugrul, pasukan Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan, sehingga Ertugrul mendapatkan hadiah sebidang wilayah di perbatasan Bizantium, serta memberi wewenang mengadakan ekspansi. Sepeninggal Ertugrul, Paspetuan Sultan Alauddin digantikan putranya yang bernama Utsman, yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Akibat serangan Mongol terhadap Baghdad termasuk Seljuk yang terjadi pada tahun 1300 Masehi, yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin, dan akibatnya dinasti ini terpecah menjadi sejumlah kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran Seljuk, inilah Utsman mengeklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, secara sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Thohir pada tahun 2004 dengan Utsman sebagai raja pertama yang sering disebut Utsman pertama pada tahun 2010. Dengan adanya ekspansi menyebabkan ibu kota dinasti Utsmani berpindah sebagai contoh setelah Utsman pertama memimpin Utsmani pertama. Ia menempatkan kota Sogod sebagai ibu kotanya. Kemudian, penguasa dinasti Utsmani dapat menaklukkan Bursa pada tahun 1317. Maka pada tahun 1326 Bursa dijadikan ibu kota pemerintahan. Hal ini berlangsung sampai pemerintahan Murad pertama. Ternyata di masa Murad pertama, 4 kota Adrianople yang ditaklukkannya itu dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan sampai sekarang.